Pada tanggal 12 April 1912, sebuah kapal Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan akhirnya tenggelam hanya dalam waktu 3 jam. Jumlah korban yang tercatat lebih dari 1.500 orang. Saat itu, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana bisa kapal yang kata orang-orang kokoh dan megah itu tenggelam hanya dalam waktu singkat. Seperti apa kerusakan yang terjadi pada kapal tersebut? Apakah kapalnya tenggelam karena oleng setelah menabrak gunung es? Atau apakah kapalnya terbelah menjadi dua? Pada tahun 1985, Robilt Ballard, perwakilan dari Woods Hole Oceanographic Institute, menemukan bangkai kapal Titanic pada kedalaman 12.000 kaki di lokasi kecelakaan, tepatnya 400 mil dari tenggara Newfoundland. Setelah ditemukan, orang-orang kemudian berbondong-bondong untuk melakukan investigasi bangkai kapal Titanic tersebut. Bahkan, beberapa lembaga forensik sampai menginvestigasi paku keling yang ada pada bangkai kapal tersebut. Potongan pertama lambung kapal Titanic diambil menggunakan kapal selam Nautil milik Prancis pada tahun 1991. Material lambung kapal Titanic tersebut kemudian diserahkan kepada para peneliti di Halifax dan Ottawa untuk dilakukan pengujian sifat mekanik materialnya. Uji impak menggunakan metode Charpy dilakukan oleh Ken Caris-Allen dan Jim Matthews. Mereka memperoleh data bahwa material lambung kapal Titanic tersebut mengalami patah getas atau brittle fracture ketika berada di lingkungan air laut es. Uji impact atau uji bentur material dilakukan untuk mengetahui ketahanan material terhadap beban kejut atau beban impact, yang mana beban tersebut akan menghantam material secara tiba-tiba. Di sini kita akan membahas pengujian impact menggunakan metode Charpy. Bentuk alat uji impact Charpy seperti ini. Ada spesimen uji impact yang bentuknya berupa balok kecil dari material yang akan diuji. Kemudian, pada spesimen tersebut diberikan takikan atau notch di bagian tengahnya. Prinsip kerja uji impact diawali dari hammer pada mesin tersebut diposisikan pada ketinggian tertentu. Kalau untuk kasus uji impact material kapal Titanic tadi, spesimennya perlu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam air garam es yang kondisinya menyerupai air laut di Samudra Atlantik. Setelah spesimen siap, hammer dilepas dan akan mengayun menumbuk spesimen. Kemudian akan berhenti pada ketinggian akhir tertentu. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana tepat sebelum menumbuk spesimen, energi potensial hammer akan diubah menjadi energi kinetik. Setelah menumbuk spesimen, hammer akan tetap berayun dan berhenti pada ketinggian tertentu. Artinya, setelah menumbuk spesimen, energi kinetik hammer akan dikonversi kembali menjadi energi potensial. Ada suatu kondisi di mana beberapa material pada temperatur kamar masih memiliki ketahanan impact yang baik. Namun, pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius, katakanlah minus 40 derajat Celcius, material tersebut menjadi sangat rapuh. Contohnya adalah baja atau carbon steel yang digunakan pada lambung kapal Titanic. Fenomena ini disebut sebagai ductile to brittle transition temperature, di mana material akan berubah menjadi lebih rapuh atau getas ketika berada pada lingkungan dengan temperatur yang sangat rendah. Hasil uji impact material baja pada kapal Titanic dibandingkan dengan baja A36 menunjukkan bahwa untuk energi impact yang diberikan sebesar 27 Joule, nilai temperatur transisi baja Titanic adalah 40 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius. Artinya, di bawah temperatur tersebut, baja akan bersifat lebih rapuh. Dari permukaan patahan spesimen uji impact juga dapat diidentifikasi material memiliki sifat ulet atau getas. Contohnya pada baja A36 ini. Pada temperatur 79 derajat Celcius, materialnya bersifat ulet
dan tampak mengalami deformasi plastis. Seiring dengan penurunan temperatur, permukaan patahan terlihat lebih rata dan deformasi plastis hampir tidak teramati. Kesimpulan dari investigasi kapal Titanic tersebut adalah bahwa material baja pada bodi kapal Titanic memiliki ketahanan impact yang sangat rendah pada temperatur jauh di bawah 0 derajat Celcius. Pada lingkungan tersebut, baja akan bersifat sangat rapuh. Dan ketika kapal Titanic menabrak gunung es, maka bodi kapal Titanic tersebut pecah, menyebabkan air laut masuk ke dalam kapal dan akhirnya kapal Titanic tenggelam. Oke, sekian penjelasan mengenai uji impact material dan fenomena tenggelamnya kapal Titanic. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!